penerimaan calon mahasiswa baru melalui tes akademik dan nilai akademik adalah hal yang problematik karena dapat membuat talenta dari tiap-tiap individu tidak bisa terberdayakan dengan baik. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa karakterisasi terkait mosi kali ini. Karakterisasi yang pertama, apa konteks dari mosi kali ini? Kami yakini di status quo penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada nilai melalui jalur SNMPTN dan melalui tes akademik melalui jalur SBMPTN, Dewan juri yang terhormat. Lalu karakterisasi yang kedua, apa interest dari perguruan tinggi? Perguruan tinggi memiliki interest untuk memetakan potensi dari tiap-tiap individu melalui sistem penjurusan sehingga mereka bisa siap di dunia kerja pada akhirnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan talenta bawaan? Talenta bawaan di sini kami merujuk terhadap teori Howard Gardner, di mana kecerdasan manusia ada 6 pada masing-masing individu. Salah satunya adalah kecerdasan interpersonal, intrapersonal, spasial, dan lain sebagainya. Dan mengapa pada akhirnya penerimaan mahasiswa baru yang hanya berdasarkan pada nilai dan tes akademik adalah hal yang problematik? Karena pada akhirnya nilai atau tes akademik mereka akan dijadikan standar kesuksesan dari tiap-tiap individu karena mereka untuk diterima di kampus atau universitas yang mereka inginkan mereka harus memiliki nilai yang baik atau tes akademik yang baik pada akhirnya. Padahal aspek akademik ini tidak pernah memuat seluruh kecerdasan atau potensi dari tiap-tiap individu. Salah dua dari aspek tersebut yang tidak dimuat adalah kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, Dewan juri yang terhormat, yang tidak pernah dicakup dalam aspek akademik tersebut. Sehingga pada akhirnya para tiap-tiap individu atau calon mahasiswa baru pada khususnya tidak akan pernah bisa mengembangkan potensi mereka dengan baik, Dewan juri yang terhormat. Sehingga apabila kasus terburuknya mereka tidak bisa memenuhi standar aspek akademik tersebut, mereka akan menganggap dirinya sebagai orang yang bodoh dan kasus terburuknya mereka akan putus sekolah atau tidak masuk ke perguruan tinggi yang pada akhirnya hal tersebut semakin memperkecil peluang memasuki dunia kerja pada akhirnya, Dewan juri yang terhormat. Sehingga kami menganggap hal ini problematik. Di status quo, karena tidak adanya pemetaan potensi yang jelas, kami melihat banyak mahasiswa yang pada akhirnya salah dalam memilih jurusan, Dewan juri yang terhormat. Bahkan menurut ICCPR, sebanyak kurang lebih 80% mahasiswa mengaku mereka salah memilih jurusan, Dewan juri yang terhormat. Ini menunjukkan bahwa di status quo saat ini belum ada sistem penjurusan yang baik pada akhirnya, Dewan juri yang terhormat. Maka dari itu kami sebagai tim pro akan mendasarkan penerimaan calon mahasiswa baru pada tes talenta bawaan yang dengan mekanisme kami akan melakukan tes talenta bawaan pada tahun ketiga di SMA, dan B, kami akan menggunakan skor dari tes talenta bawaan tersebut sebagai nilai untuk memasuki perguruan tinggi yang diinginkan dari tiap-tiap calon mahasiswa baru. Dengan tujuan besar kami akan mencerdaskan masyarakat dan mahasiswa baru pada khususnya dengan parameter saat mereka bisa sukses di dunia kerja dengan sesuai potensi yang mereka miliki. Beban pembuktian kami ada 3. Pertama, mengapa ini benar, dan kedua, bagaimana dengan pada akhirnya tes talenta bawaan ini akan mencapai tujuan besar kami. Lalu yang ketiga, mengapa pada akhirnya ini eksklusif. Lanjut ke poin justifikasi. Justifikasi yang pertama, mengapa ini bisa dibenarkan. Subargumen yang pertama, mengapa dibenarkan untuk melakukan tes talenta bawaan. Menurut Howard Gardner yang sebelumnya telah saya katakan bahwasanya ada 6 kecerdasan dari tiap-tiap individu. Terlebih lagi, talenta bawaan tersebut atau kecerdasan tersebut adalah potensi dari individu yang dibawa dari mereka lahir, Dewan juri yang terhormat. Sehingga hal ini bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan tiap-tiap individu tersebut terhadap potensi yang mereka miliki, sehingga secara jangka panjangnya mereka bisa memiliki sebuah acuan terhadap standar kesuksesan mereka, sehingga mereka bisa siap di dunia kerja, mereka bisa bekerja di bidang yang memang sesuai dengan potensi mereka, dan pada akhirnya mereka bisa mencapai kesuksesan yang mereka inginkan melalui potensi yang mereka bawakan, Dewan juri yang terhormat. Terlebih lagi, karena talenta ini dibawa dari lahir dan talenta ini tidak bisa disamaratakan dari tiap-tiap individu, hal ini pun meminimalisir adanya kesenjangan di dalamnya, Dewan juri yang terhormat. Maka dari itu hal ini adalah yang benar, karena pada akhirnya talenta bawaan yang mereka bawakan sejak lahir ini bisa dibilang sebagai sebuah standar yang universal dan bisa meminimalisir kesenjangan di dalamnya. Subargumen yang kedua, mengapa ini pada akhirnya menjadi obligasi dari sekolah menengah ke atas untuk melakukan tes talenta bawaan. Karena kami melihat bahwasanya di jenjang SMA, para tiap-tiap individu ini telah melalui kurang lebihnya 12 tahun masa sekolah, yang artinya mereka telah mengetahui ekstrakurikuler apa saja yang dibawakan di sekolah mereka, sehingga pada akhirnya mereka bisa menyalurkan atau setidaknya mencari talenta bawaan mereka melalui ekstrakurikuler tersebut, sehingga pada akhirnya ini bisa dilakukan untuk pada akhirnya melakukan tes talenta bawaan sesuai dengan talenta yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Terlebih lagi di
di sekolah menengah ke atas, masing-masing pelajaran memiliki guru mapelnya masing-masing, sehingga pada akhirnya guru tersebut bisa menjadi supervisi terhadap siswa-siswanya dalam memetakan potensi dari tiap-tiap potensi siswa tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini pun bisa dibenarkan karena dua faktor tersebut. Lalu lanjut ke justifikasi yang kedua. Bagaimana dengan adanya tes talenta bawaan akan mencerdaskan masyarakat? Karena kami melihat dengan adanya tes talenta bawaan ini, mereka akan berusaha untuk bagaimana pada akhirnya mencari potensi atau talenta yang mereka bawa sejak lahir. Dan saat mereka telah menemukan potensi tersebut, mereka akan berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka bisa mencapai suatu kesuksesan atau suatu standar tertinggi dari kecerdasan atau talenta yang mereka miliki, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada akhirnya dengan adanya talenta yang dikembangkan oleh tiap-tiap individu, mereka bisa memiliki katakanlah tujuan yang jelas dalam hidupnya dalam menentukan bidang atau dunia kerja yang mereka inginkan atau idam-idamkan, Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan potensi mereka. Terlebih lagi, hal ini adalah hal yang benar karena kami yakini tadi tiap-tiap individu memiliki talenta bawaannya masing-masing. Dan bandingkan apabila tes talenta bawaan ini tidak dilakukan, maka seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kurang lebih 80% mahasiswa mengaku mereka salah jurusan, Dewan Juri yang terhormat. Dan bahkan ada data tambahan bahwasanya hampir 60% pekerja di Indonesia mereka mengakui bahwasanya mereka mengalami yang namanya horizontal mismatch atau kesalahan dalam menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan potensi mereka, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kesuksesan yang diidam-idamkan, standar tertinggi dari kesuksesan tersebut tidak akan pernah dicapai karena tidak adanya talenta yang bisa mereka kembangkan dari individu tersebut, karena mereka hanya berbasis terhadap tes akademik pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Terlebih lagi, kami melihat apabila mereka tidak bisa menemukan potensi yang mereka miliki atau potensi untuk dikembangkan dari individu tersebut, maka mereka akan memilih untuk menganggur karena tidak memiliki pekerjaan yang jelas pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini pun eksklusif dengan menerapkan adanya tes talenta bawaan karena kami melihat penjurusan yang ada di status quo saat ini tidaklah pernah spesifik pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Seperti bagaimana dalam bidang saintek, Anda tidak hanya memuat adanya fisika, biologi, dan kimia, namun juga ada hal-hal lain seperti misalnya kecakapan dalam berorganisasi misalnya, atau kecakapan dalam mengatur suatu kelompok dalam misalnya jurusan tata kelola wilayah pada akhirnya. Sehingga hal ini pun tidak pernah dicakup dalam adanya sistem penjurusan yang tidak pernah spesifik. Kami tutup, terima kasih.